dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur serta terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-55 dari surah At-Taubah. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, ikhtiar, dan perjuangan kita di dalam menyiapkan diri dan membaca ayat-ayat ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa sebagaimana pula setiap hari Jumat kita mendengarkan tausiah dari guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan bersama-sama kita menyambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Ustadz di pagi hari ini, dan telah hadir bersama-sama kita Ustadz sudah mencapai angka maksimum pada pagi hari ini 1.000 orang untuk mendengarkan tausiah Ustadz, dan tentunya kami semua berharap dan berdoa semoga Ustadz diberikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima, terus diberikan kemudahan di dalam mengantarkan pesan-pesan untuk umat. Baik Ustadz, kami persilakan kepada Ustadz, dan sebagaimana telah kami sampaikan kita membaca ayat ke-53 sampai dengan ayat ke-55 dari surah At-Taubah pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anfiqu taw'an aw karhan la yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Ayat ini sebetulnya satu konteks yang diadreskan kepada orang-orang munafik, orang-orang hipokrit. Orang munafik itu sangat-sangat jahat. Makanya itu disebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di lembah neraka yang paling jahanam. Sekalipun KTP-nya Islam, tetapi siksaannya melampaui siksaannya orang kafir non-muslim. Karena tingkat kebahayaannya mereka memang lebih besar. Kalau orang kafir kita tahu bahwa mereka itu kafir. Tetapi orang munafik itu musuh dalam selimut. Disangka teman, tapi musuh berbahaya. Ya. Maka itu respon Allah terhadap kaum munafik itu sangat-sangat dingin. Tapi walaupun dia munafik, tetap manusia. Jangan karena sifat-sifat kemunafikan dialami atau dilihat pada diri seseorang, lantas kita akan menghinanya. Tidak. Ya, kita hanya diminta berjaga-jaga. Jangan terdampak negatif terhadap kemunafikan seseorang. Tetapi kita jangan mencelakakan atau memusuhi mereka. Ya. Semunafik apapun orang itu adalah manusia. Itu urusannya dengan Tuhan. Orang yang proaktif, dia akan berusaha memperbaiki orang itu menjadi orang lebih baik. Hari ini munafik tapi bisa bertaubat. Maka itu dekati mereka. Sepanjang itu dia tidak mempengaruhi kita, tapi kita yang akan mempengaruhi mereka. Itu sikap dasar. Seandainya ada predikat lebih hina daripada munafik itu pun, selama anak manusia
tetap kita menganggap dia itu sebagai manusia. Karena ada ayat lain, walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak-anak Bani Adam. Anak-anak cucu Bani Adam itu wajib hukumnya untuk kita hormati. Tetapi kita perlu bersikap terhadap sifat-sifat kemunafikannya. Jangan gampang percaya, jangan dikibulin, dan jangan beri kepercayaan penuh terhadapnya, sebab mereka berpotensi untuk mengkhianati kita. Tetapi kita perlu memperhatikan mereka, kasihani mereka, bahwa ada anak cucu Adam yang belum terpanggil menjadi orang-orang yang mukmin taat terhadapnya. Jadi jangan pernah membenci siapapun, termasuk jangan membenci penjahat. Kasihani mereka, bahwa mereka itu seharusnya menjadi seorang yang taat, ahlul ta'ah, ahlul ibadah. Tapi Allah belum memanggil mereka. Kita doakan mereka. Sikap seperti ini sikap Nabi. Ya. Ya. Sikap seperti ini sikap Nabi, dan kita ingin mencontoh Nabi. Ada satu penjahat namanya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, tokohnya bahkan pimpinannya kaum munafik Madinah. Ubay bin Abi Salul ini, Abdullah namanya, Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Inilah yang merupakan provokator. Jadi setiap zaman itu ada provokatornya. Dan dunia ini tidak akan pernah sepi daripada provokator. Di samping seorang pemimpin besar, pasti ada provokator besar. Nabi Musa, Nabi besar, tapi ada Fir'aun besar juga. Ya. Nabi Saleh, seorang Nabi besar, tapi provokator besarnya juga ada, yaitu Raja Thamud. Nabi Ibrahim, itu tokoh besar, Nabi besar, tapi provokatornya adalah Namrud. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga ada. Salah seorang provokatornya ialah Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, tokoh munafik di Madinah. Tapi dia kaya. Dialah yang membuat masjid Dirar. Ya. Jadi kalau kita konotasinya membangun masjid itu pasti orang baik, kan? Tapi tidak semua orang yang membangun masjid itu orang baik. Masjid yang dibangun namanya Masjid Dirar itu lebih bagus daripada Masjid Nabi. Masjid Nabi sederhana. Karena dia orang kaya, dia bikin Masjid Dirar itu lebih baik. Tapi tujuannya bukan untuk membuat orang itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin memecah belah. Ada niat busuk di dalam benaknya, akan menyaingi popularitas Nabi, dan dengan demikian nanti akan mengambil popularitas Nabi itu dengan pura-pura dekat dengan Nabi. Tapi Nabi dibimbing malaikat, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai masjid Dirarnya dibangun, ada surah dalam Al-Quran yang menerangkan 2 ayat tentang Masjid Dirar, yang minta Masjid Dirar itu dirobohkan, dibakar. Jadi contoh pembakaran masjid oleh umat Islam itu ada sejak dulu. Tetapi mungkin agak berbeda motifnya kalau kita pernah melihat ada masjid di
Indonesia dibakar juga oleh umat Islam. Ya. Kalau yang membangun masjid pada waktu itu memang adalah seorang tokoh munafik. Ya. Jangan karena hanya mazhabnya berbeda, jangan karena pahamnya berbeda, lantas kita membakar masjid orang. Jangankan masjid, rumah ibadah orang lain, agama lain pun juga tidak boleh kita rusak. Nabi sebelum berangkat berperang, para prajuritnya dinasehati. Apel dulu, wahai para prajurit, sebelum kita berangkat perang, saya nasihatkan untuk tidak melakukan 4 hal. Kendalikan dirinya kalau berhadapan dengan 4 hal ini. Pertama, jangan mengganggu perempuan. Ya Allah, prajurit yang kehausan, prajurit yang lama di barak, prajurit yang tegar. Biasanya kalau lihat perempuan itu ada sesuatu yang bergairah. Nabi mematahkan gairah-gairah negatif itu. Jangan ganggu perempuan. Sabda Nabi pasti diikuti oleh prajurit. Yang kedua, jangan ganggu anak-anak kecil. Qablal bulugh, anak-anak ya SD ke bawah. Walaupun dia ganggu, teriak-teriak, tapi jangan ditanggapi. Selanjutnya, jangan mengganggu ajuz wa ajuzah, orang pensiunan lah, sudah bukan non militer, itu satu paket. Jadi jangan mengganggu perempuan, anak-anak dan orang tua. Ya. Nah, kalau kita urai itu, maka itu 5 hal yang tidak bisa dilakukan prajurit Nabi, tapi ada koma-komanya. Jadi 1, jangan mengganggu perempuan, anak-anak dan orang-orang tua bangka. Ya, itu pasti kan nggak kuat mengangkat senjata kan. Yang kedua, jangan mematahkan ranting pohon orang lain, apalagi membakarnya. Ya. Dan yang ketiga, jangan merusak rumah-rumah ibadahnya orang lain. Jadi peran Rasulullah itu sangat santun. Berarti yang diperangi adalah militer aktif. Anak-anak kan non militer. Pada waktu itu perempuan non militer. Orang-orang tua yang pensiunan itu juga non militer. Jadi yang kita hadapi itu ialah orang-orang yang produktif sebagai militer, yang berhadapan dengan masyarakat sipil, yang angkat senjata. Menarik nih. Kemudian yang kedua, jangan merusak tanaman, mematahkan ranting pohon orang. Ini pada medan perang loh. Kalau kita demo aja sudah habis tuh. Tanaman-tanaman sepanjang Sudirman Tamrin yang udah dibangun sedemikian bagus, cantik-cantik. Selesai demo, rata dengan tanah. Kembang-kembang mahal dirawat itu habis. Padahal yang dihadapi bukan musuh Islam, sesamanya umat Islam, tapi merusak tanaman. Dan yang ketiga, jangan pernah ada yang merusak rumah ibadah orang lain. Dalam situasi peperangan pun tidak boleh mengganggu rumah ibadah orang lain. Apatah lagi kalau di dalam suasana damai kan. Nah, terkait dengan rumah ibadah orang lain ini, itu ada 2 riwayat. Nabi pernah mendengarkan bahwa ada rumah ibadah yang nggak pernah puluhan tahun tidak pernah selesai dibangun. Gereja. Kasihan tuh mau melakukan kebaktian, nggak ada tempat ibadahnya. Nabi minta bantu tuh.
menyelesaikan rumah ibadah mereka. Kasihan tuh mau beribadah, nggak ada rumah ibadah mereka. Tapi ambilkan bantuan dari hibah. Jangan ambilkan dari pos, wakaf, zakat, sedekah. Ambilkan dari pundi-pundi hibah. Karena direkturnya Baitul Mal waktu itu adalah Abi Hurairah. Itu pakai pundi-pundi. Administrasi keuangannya Abi Hurairah itu dibedakan, oh ini kotak zakat, oh ini kotak infak, ya. Oh ini kotak wakaf, ini kotak sedekah, oh ini kotak jizyah pajak, oh ini kotak hibah, oh ini kotak ghanimah, ini kotak fai. Ya, ghanimah beda dengan fai. Terjemahnya terampasan, tapi kalau ghanimah berdarah-darah baru menang. Itu hartanya nanti disebut ghanimah. Kalau baru diancam, angkat tangan, nggak ada darah mengalir, nggak ada peperangan, ambil, angkat tangan duluan. Hartanya disebut harta fai. Ya. Ini usyur, ini khumus, ini wadiah titipan, ini lukata barang hilang ditampung. Ada 27 itu pundi-pundi keuangan umat pada masa Nabi. Canggih benar tuh Rasulullah. Nah, ketika menganjurkan untuk membantu rumah ibadah orang lain, ambilkan dari hibah. Jadi hibah itu bisa dipakai bangun jalanan, bisa jembatan, bisa juga membantu rumah-rumah ibadahnya orang lain. Tapi zakat nggak boleh, ada asnafnya itu. Jembatan pun juga nggak boleh dibangun dari uang zakat. Bahkan kalau kita teks beberapa ulama, rumah sakit pun juga nggak boleh dibangun dari uang zakat. Kecuali kalau nanti mengambil kias analog. Ya, bahwa di situ ada pas orang miskin berobat gratis. Di situ ada fakir miskin berobat gratis. Jadi indirect purpose itu ya. Nah, kalau kita lihat 8 asnaf itu memang fuqara, masakin, ibnu sabir, ada riqab, budak ya. Kemudian juga ada orang yang berutang. Nggak bisa dia bayar. Jadi itu tidak boleh membayarkan zakat di luar asnaf yang telah ditetapkan. Wakaf itu untuk ya amal-amal jariahnya orang. Ya. Sedekah ya semacam charity, gitu ya. Pemberian-pemberian apa namanya, pemberian untuk sebuah kebaikan. Hadiah pemberian setelah ada prestasi. Kalau sebelum prestasinya dikasih, itu namanya riswah, sogokan, itu haram. Jadi haram riswah, halal sedekah. Nah, ini bedanya riswah dengan sedekah apa? Seorang pemborong memberikan bentuk pemberian kepada pimprov di satu instansi, pemerintahan atau swasta. Padahal belum ada prestasinya, belum ada bangunannya. Motifnya supaya memenangkan tender. Jadi pemberiannya itu tidak bisa disebut hadiah, itu riswah. Karena belum ada prestasinya, kok langsung dikasih. Tapi kalau sudah selesai bangunannya, terjadi penghematan, terjadi keuntungan karena harga tiba-tiba turun misalnya, otomatis pasti pemborong ini untungnya banyak. Lalu dia akan memberikan ucapan terima kasih kepada termasuk pimprov dan orang-orang yang pernah dirasa membantu dirinya dalam menyelesaikan tugas berat itu tanpa ada komitmen sebelumnya. Itu namanya hadiah. Hadiah itu halal, riswah itu haram. Tapi kalau ada komitmen begini, oke, tapi nanti kalau sudah selesai dibangun, ingat ya,
Aku dapat berapa? Oh beres. Nah itu riswa itu. Cuma pembayarannya ditunda. Tapi kalau nggak ada komitmen apapun, benar-benar niatnya itu sangat tulus, Pak. Ini saya, alhamdulillah saya ditolong banyak kemurahan. Kami lakukan penghematan. Ya. Tender yang kami lakukan persis seperti mekanisme yang diputuskan, tidak ada pelanggaran. Hanya diuntungkan karena kami melakukan efisiensi. Tanda terima kasih kami ini, Pak. Mungkin juga tidak kurang, bahkan mungkin jumlahnya banyak. Itu tidak bisa dianggap sebagai riswah, tapi itu hadiah. Dalam Islam, loh. Kalau definisinya KPK mungkin lain. Apapun pokoknya nggak ada bedanya hadiah dengan riswah. Janganlah merampas harta halalnya orang. Itu korupsi juga. Rumah itu pemberian orang tuanya kok. Mobil itu benar-benar hadiah dari sahabatnya. Ikut juga dilelang. Alasannya pemiskinan koruptor. Pemiskinan kalau harta korupsinya oke. Tapi kalau pemiskinan dengan melelang harta halalnya orang, pasti akan berurusan nanti di akhirat. Jangan melampaui batas sebagai penegak hukum. Ini kita juga harus bukan membela koruptor, enggak. Ya, jangan sampai harta halalnya orang dilelang. Itu Tuhan marah tuh. Kalau di store ke negara, negara pun juga akan tidak berkah. Ada harta tidak halal dikumpul oleh negara itu, ya pembangunannya nanti nggak berkah. Udah dibangun, gempa bumi hancur. Ya, tapi koruptor setuju, kita harus hukum seberat-beratnya. Kalau dalam Islam itu kan disalib. Nah, kalau ada koruptor, uang korupsinya dipakai berzina, apalagi ada unsur perampokan, udah potong-potong tangannya, kakinya baru dibunuh. Itu boleh gitu. Ya. Kenapa? Karena setimpal dengan perbuatannya. Tetapi kalau tidak tidak jelas korupsinya apa, merugikan siapa, hanya karena ditembak untuk supaya jadi pejabat, jangan dijadikan pejabat, ada saingannya mau naik. Kalau benar mekanisme seperti ini juga dijadikan kekuatan untuk menjatuhkan orang, apalagi kalau kejaksaan nanti melelang harta orang yang nyata-nyata halal, itu pasti akan berurusan nanti di hari kiamat. Harta halalnya orang dirampas atas nama apapun nggak boleh. Kecuali harta korupsinya itu ternyata 5 miliar, yang bisa diambil kembali hanya 1 miliar. 4 miliar itu dipakai pergi ke luar negeri, kawin lagi, administrasinya bisa dilihat bahwa ini dipakai poya-poya, main judi. Ya, untuk menutupi itu ya memang hartanya harus diambil. Memang harta halal, tetapi hartanya itu negara itu harus dikembalikan haknya. Itu dengan alasan itu boleh. Yang jadi masalah ialah yang tadi saya katakan, tidak jelas apa kerugian negara terhadapnya. Hanya dia ikut terlibat menandatangani sebagai mekanisme protokol di kepemerintahan itu kan memang harus diparaf segala macam. Dia sama sekali nggak pernah mengambil uang sepeser pun dari itu. Tapi karena dia terlibat di dalam memperkaya orang lain misalnya, lantas harta yang halalnya pun juga dirampas. Ya hati-hati aja. Siapa tahu kita melakukan pendaliman baru. Ya, cukuplah korupsi mendalimi masyarakat. Jangan kita dalimi lagi orang-orang yang sesungguhnya hartanya sangat halal, tidak terkait dengan persoalan, tidak memperkaya, dan tidak terbukti mengambil apapun kecuali kesalahan mekanismenya tadi itu. Mari kita bekerja dengan hati nurani lah. Apa wajar
bapaknya siang malam bekerja. Menjelang wafatnya, nak, saya wasiatkan harta itu untuk kamu. Belum dinikmati, dirampas atas nama negara, ke atas nama apapun. Ya, itu persoalan. Jangan merampas harta halalnya orang. Titik. Kemudian riswah hadiah. Kalau hadiah itu pemain bulu tangkis dapat miliaran setelah menang Olimpiade atau All England. Itu namanya hadiah. Prestasi mendatangkan hadiah. Kalau hadiah datang lebih awal sebelum prestasi, itu riswah. Tapi tidak bisa disebut riswah kalau ada prestasinya orang. Jangan karena iri, wah itu riswah, bukan hadiah. No, keringatnya orang kok dia makan. Kita juga jangan kebangetan, jangan melampaui batas dalam menetapkan hukum. Ayat ini, Bapak Ibu, berbicara dalam konteks munafik. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu jelas. At-Taubah ini kan ayat peperangan sebetulnya. Kul anfiqu taw'an aw karhan. Apa artinya? Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa kepada siapa, tentu kepada mereka. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima daripada kamu. Jadi percuma. Kalau memang niatnya sudah nggak bagus, seperti tadi masjid Dirar yang dibangun oleh Ubay bin Abi Salul itu, dirobohkan, Al-Quran minta supaya itu dihancurkan masjid itu. Karena masjid itu dibangun untuk memprovokasi umat itu terpecah belah. Dan perilakunya orang munafik itu cerdas. Dia bukan munafik yang besar, itu memang cerdas memprovokasi umat. Coba bayangkan. Jadi masjid, aku lebih suka masjid Dirar, enak. Nanti masjidnya Nabi kumuh. Akhirnya terpecah belah umat. Apalagi sepak terjadinya Abi Salul ini, wah dia yang tampil depan Nabi provokasi. Ayo kita harus menyerbu, kita harus hantam mereka. Itu bahaya itu. Begitu terjadi peperangan, dia tampil paling belakang. Sakit istri saya, Rasulullah. Aku nggak bisa ikut perang. Aku pusing sakit kepala, aku nggak bisa ikut perang. Jadi dia memprovokasi orang untuk perang, tapi dia nggak pernah ikut perang. Kalaupun ikut, bagian belakang. Nggak ada anak panah di belakang kan. Ya, tapi giliran bagi-bagi harta rampasan, faid, ganimah, tampil lagi paling depan. Aku kan yang inisiatif peperangan ini muncul. Oh, dia dapat banyak tuh. Itu orang munafik. Dan kalau kita baca riwayatnya Ubay bin Abi Salul ini, itu ternyata juga punya perusahaan apa itu ya, gundit-gundit. Jadi ada semacam asrama perempuan nakal. Itu dia penjual perempuan lah. Itu Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Tapi pintar menggalang sahabat dan hati Nabi. Sampai ada suatu saat Nabi ketika wafatnya Abi Salul ini, Nabi mensalati Umar. Ya Rasulullah, kenapa kita akan mensalati orang munafik? Ini kan orang munafik ini. Nah, nanti ada ayat yang memberikan melereh ini yang pada akhirnya Nabi tidak dalam satu riwayat tidak mensalati Ubay bin Abi Salul. Ya, jadi ini hebatnya Umar di sini. Umar bin Khattab itu tokoh kritis yang dimiliki Nabi yang tidak ada bandingannya. Ya. Umar bukan provokator, bukan munafik, tapi orang yang tegar pandangannya. Ini satu contoh bahwa dalam satu rezim ada orang yang seperti Umar perlu kita jadikan sebagai salah seorang pendamping atau penasehat.
Ya, tokoh-tokoh kritis tuh. Kita lihat sahabatnya Nabi kan. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi pun juga sering curhat terhadap Abu Bakar. Kepiawaiannya, kalem-kalem orangnya, tapi bicara seperlunya. Matang, tapi pikirannya matang. Kita pandangan terhadap Abu Bakar. Abu Bakar kalau melihat persoalan gampang. Dia satu kata dengan perbuatan. Tidak pernah mengkhianati siapapun. Sehingga mulutnya berwibawa. Belajarlah kewibawaan terhadap Abu Bakar. Cara Abu Bakar menjadi orang berwibawa. Tidak pernah lain perkataan, lain perbuatan. Dan tidak suka mengumbar kata-kata. Dia hanya suka mengumbar perbuatan. Tidak mulut besar, tapi pekerjaannya besar. Dan dia juga sangat cerdas. Tetapi tidak mendemonstrasikan kecerdasannya ke publik. Nabi pun juga suka bertanya kepadanya, apalagi masyarakat. Makanya itu khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Saya hanya 2 tahun menjadi khalifah wafat. Nah, ada yang kedua, Umar, itu tokoh kritis. Berbeda banget dengan Abu Bakar. Satu tipe piawai jarang ngomong, satu tipe cerdas yang eksklusif ya artinya. Nabi pun juga suka dibantah. Lurus sekali pikirannya. Ya. Nah, ada disertasi di UI Jakarta itu, S3. Ayat-ayat yang turun melerai perbedaan Umar dengan Rasulullah, di mana ayat itu bukan memihak kepada Nabi, tapi memihak kepada Umar. Jadi kalau Umar dan Nabi berbeda pendapat, terkadang turun ayat untuk melerai perbedaan. Dan ayat itu tidak selamanya membela Nabi Muhammad. Ada juga beberapa ayat justru turun membela pendapatnya Umar. Termasuk tadi kasusnya Ubay bin Abi Salul itu. Nah, itu dijadikan disertasi. Ayat-ayat yang membela Umar. Ya, tidak memihak kepada Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad tidak merasa kecil hati. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi kalau didebat oleh umatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia. Kalau urusan keagamaan, saya Rasul, saya Nabi. Tapi urusan apa kasusnya itu ya. Misalnya kasus populasi, mencangkokkan korma itu kan. Dan kasus pengairan. Ya. Nabi dibantah oleh umatnya. Tapi Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Redaksi yang lain, antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah, kalian lebih tahu daripada urusan dunia daripada aku. Jadi urusan dunia kalian lebih tahu, urusan agama akhirat itu wilayah aku. Jadi Nabi santunnya kayak gitu. Nah, Umar tipikal orang yang cerdas. Ya. Tawanan perang ini gimana? Interupsi Rasulullah, kata Umar. Selesaikan secara adat. Itu kasus perang Badar itu kan. Ya. Laki-lakinya dibunuh, perempuannya diperbudak. Interupsi Rasulullah. Kata Abu Bakar, saya kok agak kurang sependapat pendapatnya Umar ya Rasulullah. Kenapa? Tawanan perang ini bukan orang sembarangan, menteri-menteri, bahkan raja, permaisuri. Ada ikut juga perempuan-perempuan, salon kecantikan permaisurinya raja. Bagaimana kalau orang-orang potensial ini jangan dibunuh, tapi diminta mengajar keterampilan-keterampilan pada masyarakat Madinah. Saya setuju pendapatnya Abu Bakar, kata Rasulullah. Kumpulkan anak-anak gadis Madinah 20 orang per kelas, diajari kursus kecantikan, bebaskan tawanan perang, tukang hias, permaisuri raja. Kumpulkan satu kelas yang berminat untuk bikin senjata canggih. Ya. Tukang bikin senjata canggih musuh, bebaskan, suruh ajari, bikin senjata. Kita perlu senjata. Siapa yang berminat
ahli bahasa asing. Bebaskan orang-orang yang jago bahasa asing. Satu kelas 20 orang, kata Nabi. Kelasnya maksimum 20 orang. Siapa yang berminat untuk menyamak kulit, kerajinan kulit itu, kumpulkan pemuda-pemuda, putra-putri, kelas yang berbeda 20 orang. Lama-kelamaan, tinggal sedikit yang tidak dimerdekakan. Dan orang yang dimerdekakan bersyukur. Aku sudah menunggu di penggal lehernya, tapi malah dimaafkan. Disuruh ngajar malah. Lama-kelamaan, seluruh tawanan perang itu bersyahadat tanpa setetes darah. Itulah Nabi demokratis, minta pendapat. Umar enggak kecil hati ditolak pendapatnya oleh Nabi. Enggak ngoyo. Tapi tetap kritis. Mi'raj kemarin kita bahas kan. Nabi menceritakan pengalaman Mi'rajnya panjang setelah salat subuh. Cengar-cengir, hai Umar, enggak enak banget. Kamu enggak percaya enggak apa yang disampaikan Nabi? Nabi cerita serius, kamu kok mukanya kemana-mana. Kamu enggak percaya apa yang disampaikan Nabi? Apa kata Umar? Kayaknya enggak. Masa cuma tidak sampai semalaman? Ceritanya panjang. Ya, tapi Nabi enggak tersinggung. Tanya Abu Bakar oleh sahabat. Kalau kamu Abu Bakar percaya enggak apa yang dikatakan Nabi itu? Lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Nabi, saya percaya. Akhirnya Umar, kalau begitu saya juga percaya. Itu serius lagi, perhatikan. Jadi Nabi enggak marah terhadap Umar. Bahkan enggak pernah dipecat. Pindah ke Madinah pun juga masih dipertahankan. Itulah caranya orang, caranya pimpinan memilih pendamping. Bukan orang yang yes man, ya kan. Utsman, itu pendamping setianya Nabi. Urusan bisnis ekonomi, ya, urusan cari uang, kasih Utsman, gampang. Urusan ideologi, ya, ketegaran ilmu pengetahuan, kasih Ali. Urusan bahasa, satu-satunya orang yang bisa menguasai bahasa asing di Mekah Madinah ialah Zaid bin Thabit. Itu yang dilantik sebagai sekretaris pribadinya Nabi, tidak tergantikan juga, kayak sekneknya. Dialah yang menerjemahkan surat-surat Nabi ke dalam bahasa asing. Zaid bin Thabit, penulis wahyu dan penulis hadis. Dia menguasai bahasa, 6 bahasa dunia pada waktu itu. Bahasa Qibti, bahasa Suryani, bahasa Persia, bahasa Romawi, ya, bahasa Arab itu sendiri. Jadi enak Rasulullah bisa berkomunikasi dengan dunia luar karena sekretaris pribadinya ahli bahasa. Ya, jadi ini kok malah kita lari kemana nih ceritanya? Kita kembali bahwa kul anfiqu ta'an aw karhan la yutaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasikin. Nafkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, itu urusan Anda. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Allah tidak akan menerima sedekah itu karena niatmu meleset. Wama mana'akum antuk balaminkum nafaqatuhum, itu jamak di sini. Illa annakum kafaru billahi wa birasuli wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Nah, ini dia. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkahkan, melainkan karena mereka itu kafir kepada Allah, kafir juga kepada Rasul. Mereka tidak akan mengerjakan salat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Itulah tipikalnya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Sampai bangun masjid, tapi masjid provokator juga. Ya, kalau urusan Allah, lillahi ta'ala, senang enggak ada. Tapi kalau ada kepentingan dunianya, nyumbang tuh. Ya, jadi ini peringatan buat kita. Kalau nyumbang karena ingin dipilih dalam satu
pemilihan umum, legislatif atau eksekutif. Ada ayatnya ini. Percuma kalian nyumbang. Ya. Aku sumbang karpet masjid. Ya. Tapi ternyata gagal dipilih di tempat itu, gulung karpetnya dia bawa. Ini kasus benar terjadi. Ya Allah. Didandani masjid di karpetin, tapi di situ nggak ada yang milih, karpetnya digulung bawa pulang. Udah, nggak usah pakai karpet daripada karpetnya orang munafik. Udahlah, nggak usah pakai masjid baru, megah daripada pakai masjidnya orang munafik. Bahkan Nabi diminta oleh Allah agar menghancurkan masjid itu sebab itu masjid berbahaya. Ya, cuman jangan ikut-ikutan. Ada contohnya kok masjid dibakar. Ya, masjid dibakar itu punyanya orang munafik yang terbukti meresahkan dan akan menghancurkan Islam. Tapi kalau masjid itu hanya berbeda mazhab aliran, ya janganlah. Syahadatnya benar kok. Kalau tadi itu ya, pemilik masjid itu syahadatnya itu di mulut. Padahal syahadat itu kan 3 kan. Ya. Al-iqraru bil lisani, kita ucapkan dengan mulut la ilaha illallah. Wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian wal amalu bil jawari, merealisasikan dengan perbuatan. Abdullah bin Ubay itu hanya di mulutnya doang, asyhadu la ilaha illallah, tapi hatinya busuk. Perbuatannya memprovokasi. Faktanya dia menjual perempuan kepada mereka-mereka. Dia bisniskan perempuan, perdagangan perempuan. Tiba-tiba bangun masjid, ketahuan oleh Allah itu masjid dibangun untuk memecah belah umat. Itulah. Kemudian ayat yang terakhir kita baca ini Pak Said. Ya, masih konteks ini. Wala ta'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ya. Wa tazhaka anfusahum wa hum kafirun. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka itu menarik hatimu. Ya. Itu kan banyak uangnya memang. Sesungguhnya Allah itu menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan akan melayang nyawanya mereka. Jangan iri terhadap kekayaan munafik. Itu nanti akan memperparah siksaannya nanti di neraka. Sedang mereka itu dalam keadaan kafir. Jadi kita jangan, kenapa ya? Orang itu kan jahat tapi kaya. Anaknya hebat-hebat. Hartanya banyak. Kita diingatkan oleh Allah di sini. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka. Sedangkan mereka itu dalam keadaan kafir. Ya, jadi message-nya ayat ini dalam. Jangan iri terhadap orang yang buruk, jahat, munafik. Sebab belum tentu pemberian Allah yang ada padanya itu berkah untuknya. Ya, walaupun kita tidak sempurna, tapi insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Ya, saya kira itu Pak Sunudi. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas uraian dari ayat-ayat yang dibaca pada pagi hari ini, dan sebagaimana biasanya sudah hadir Ustadz pertanyaan-pertanyaan, dan kita menyampaikan empati juga nih kepada teman-teman yang mengantri di luar. Masih ada 107 orang Ustadz yang belum bisa masuk, mudah-mudahan nanti ketika ada yang keluar bisa kita masukkan ke dalam forum ini. Nah, pertanyaan yang muncul Ustadz, saya mencoba scroll di sini Ustadz. Yang pertama yang saya dapat itu dari Bapak atau Ibu Sani. Assalamualaikum Ustadz, ingin menanyakan apa hukumnya seorang istri menerima harta gono gini yang notabene harta tersebut diperoleh dan diketahui didapatkan dengan cara yang tidak halal atau melalui perbuatan haram. Ustadz, mohon pandangan Ustadz. Ya.
Kalau kita tidak tahu ya, kalau hal itu, apa harta gonogini itu berasal dari yang haram, ya nggak apa-apa. Segala sesuatu yang kita tidak tahu, itu bukan salah kita, salahnya yang bersangkutan. Tapi kalau ketahuan sebelumnya bahwa itu adalah harta jahat, maka kita bisa menolaknya. Kalau ingin berkah. Tapi belakangan baru kita ketahui bahwa itu harta jahat. Nah kan tentu juga seseorang itu pasti ada juga harta halalnya kan. Niatkan harta yang kita peroleh itu harta halalnya. Ada dua hal yang keluar dari pantat ayam. Ada kotoran, ada telur. Niatkan aku mengambil telurnya, bukan kotorannya. Nah, itu filosofinya Gus Dur. Yang aku ambil adalah telurnya. Saya tidak mengambil kotorannya. Walaupun sama-sama keluar dari lubang yang sama. Bagaimana kita mengukur bahwa hartanya itu harta haram? Kalau harta haram itu harta korupsi, bisa terbukti nggak? Siapa tahu asumsi kita aja. Karena kan kejahatan seseorang itu harus ada pembuktiannya, tidak boleh berdasarkan asumsi-asumsi. Ya, sebelum terbukti bahwa orang itu jahat, maka kita tidak boleh menjahatin orang lain. Ya, jangan ada falsafahnya, lebih baik membebaskan 100 penjahat daripada menghukum satu orang yang benar. Ya, menghukum satu orang yang benar bahayanya ya seperti membebaskan 100 orang penjahat. Nah, atas dasar apa kita mengatakan hartanya itu haram? Kecuali terbukti bahwa rumah itu rumah sogokan, penetapan pengadilannya seperti apa gitu ya. Ya udahlah. Daripada kita dianggap nanti pencucian uang, memang itu akan berdampak. Kita akan bukan mencari yang banyak. Apa artinya banyak kalau nggak berkah? Apalagi kalau rumah, Bapak Ibu. Bagaimana doa bisa diterima kalau rumahnya hasil korupsi? Enggak lah. Rumah pemberian, rumah korupsi itu, insya Allah, ya bagaimana itu? Ada 3 hal yang harus bersih ketika kita menyembah Allah. Badan harus bersih, pakaian harus bersih, tempat harus bersih. Kalau energi yang kita gunakan rukuk sujud itu dari uang amplop haram. Baju yang kita gunakan ini adalah sogokan orang. Rumah yang kita ambil ini adalah rumah pemberian relasi bisnis yang hitam. Bagaimana salat yang bisa diterima? Ada hadis kan? Ya. Harta benda curian yang kita makan, 40 hari Tuhan tidak menerima salatnya. Ya Allah. Bagaimana salat kita bisa diterima? Kalau sajadahnya itu sajadah sogokan. Umar pernah mengembalikan sajadah sutra, sajadah mewah dari salah seorang gubernurnya. Marah Umar, kembalikan sajadah ini. Jual, bagikan kepada rakyat miskin. Aku tidak butuh sajadah. Rakyatnya miskin kok, kenapa aku diberikan sajadah yang mahal? Jadi Umar minta supaya sajadah itu dilelang, bagikan kepada fakir miskinnya, kembalikan kepada dia. Apa artinya kita salat di atas sajadah yang haram? Nggak akan diterima salat kita. Dalam pengajian setiap pagi kita di hari lain, hindari menggunakan sajadah yang tidak murni halal. Jangan suka ganti-ganti sajadah. Bersahabatlah dengan sajadah. Karena sajadah itu juga bersahabat dengan kita. Kemana-mana kita pergi bawa sajadah langganannya. Nabi seperti itu. Cangkir dikasih nama. Sisirnya nggak pernah ganti-ganti, dikasih nama. Cermin dikasih nama. Unta. Nggak suka ganti-ganti kendaraan dinas itu Nabi. Nanti untanya diganti. Kalau tua, dan itu pun juga nangis unta dan kuda itu. Nah kita akan setiap salat lain sajadahnya, saking banyaknya pemberian sajadah.
Kita nggak tahu sajadah yang paling halal mana. Pakaian salat kita murni keringat kita sendiri. Jangan dari harta syubhat. Itu rahasianya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Berikutnya Ustadz, ini ada pertanyaan seorang milenial dan beliau menyampaikan bahwa kemarin ikut kajian Ustadz katanya dari Ananda Ahmad Fikri. Nah, beliau menyampaikan bahwa di kalangan anak-anak muda sekarang ini mengalami sering maunya bersenang-senang dan bertaubat itu susah sekali dan nggak mau ibadah. Jadi mohon nasihat dari Ustadz, bagaimana caranya agar kita terpanggil untuk bertaubat kepada Allah dari kami kalangan milenial ini. Iya. Ada ayatnya kalangan milenial dalam Al-Quran itu. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Kelompok milenial yang paling baik ialah yang bisa diterima untuk bekerja, ya. Al-qawi, yang kuat, yang tough, yang tahan banting, kira-kira seperti itu. Sabar, istiqamah. Al-amin, dan terpercaya. Al-amin itu mendatangkan rasa aman kepada orang lain. Ya. Akar kata itu iman, percaya kepada Allah. Amanah, bertanggung jawab kalau diberikan amanah. Itu disebut dengan al-amin. Jadi kalau mau menjadi milenial produktif itu, jadilah al-qawi al-amin. Tangguh tapi terpercaya. Jangan hanya tangguh tapi tidak al-amin, tidak punya good relation dengan Tuhannya, hablum minallah. Ya. Tapi juga memilih-milih teman-teman yang nggak mau bersahabat dengan generasi X-nya. Jadi milenial yang baik itu adalah yang mampu menjalin komunikasi dengan generasi lintas atasnya itu. Bukanlah seorang pemuda yang hebat kalau hanya mampu bergaul dengan sesamanya pemuda. Nabi coba kita lihat. Sejak remaja, sahabatnya orang kakek-kakek, nenek-nenek. Ketika dia jadi Nabi, sahabatnya adalah anak-anak kecil dibela-belain. Ya. Anak-anak kecil, aku yang paling dicintai Nabi. Orang-orang tua, aku yang paling dicintai Nabi. Ya, pemuda, aku dong yang paling dicintai Nabi. Jadi semua orang mengklaim aku yang paling dicintai Nabi. Semua istri Nabi mengatakan aku yang paling dicintai Nabi. Tidak gampang menjadi seperti ini, kan? Jadi wahai kaum milenial, jadilah al-qawi al-amin. Tidak mungkin mendapatkan predikat al-amin itu kalau nggak ada keluhurannya. Ya. Nabi mendapatkan predikat al-amin ketika dia menjadi generasi milenial tuh. Sebelum menjadi nabi itu sudah ada predikat al-amin. Gara-garanya apa? Terjadi persengketaan siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad itu ke tempatnya. Kalangan penguasa mengatakan, aku dong yang paling berhak, aku raja. Enggak, Pak, saya berhak, saya panglima. Kalau ada apa-apa aku bisa melindungi. Orang kaya mengatakan, aku kan yang sponsor, jadi aku yang paling berhak. Tukangnya, aku dong yang tahu mau diletakkan di mana, kalian nggak tahu. Akhirnya nggak terangkat-angkat batu itu. Karena keempat kelompok masyarakat ini, bagaimana kalau kita putuskan siapa yang paling pertama masuk di pelataran masjid ini, kita minta menyelesaikan perkara. Di antara sekian banyak orang, ada seorang anak muda, dia yang paling pertama masuk masjid. Hai anak muda, saya minta putuskanlah persoalan kami. Ada apa sih? Dia ceritakan 4 komponen ini berpengaruh dalam pembangunan Ka'bah ini. Lalu serbannya Nabi yang bersegi 4 itu diletakkan di lantai. Nabi mengambil pot atau Hajar Aswad itu taruh di tengah-tengah serban Nabi. Pak Jenderal pegang sudut ini, Raja pegang sudut ini, konglomerat pegang sudut ini, tukang, insinyur, ini pegang ini. 4-empatnya mengangkat Hajar Aswad itu untuk sampai ke sudut bangunan itu. Setelah sampai, Nabi meletakkan ke tempat itu.
Alhamdulillah, Anda adalah Al-Amin. Jadi Nabi mendapatkan gelar Al-Amin ketika dia milenial, anak muda. Jadi anak muda yang cerdas itu sukses membangun hablum minallah dan hablum minannas. Ya, anak muda yang tidak mau menghargai orang tuanya, tidak mau sujud, itu tidak termasuk Al-Amin, hanya Al-Qawi. Memang canggih, berotot, cerdas, tapi enggak Al-Amin. Padahal kata Al-Quran, inna khaira man istajarta, ya, orang yang paling baik untuk difungsikan di dalam masyarakat itu ialah anak muda yang memiliki kawi, kuat, kokoh, istiqamah, dan Al-Amin terpercaya. Ya, saya kira caranya seperti apa, ikut pengajian aja, Bang. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada waktu Ustadz? Silakan. Oke. Ustadz, ini pertanyaan yang masuk ke kolom direct message gitu Ustadz, mengenai pemberian ataupun kategori gratifikasi itu. Seandainya pun diberikan setelah proyek itu selesai, perlukah kita mencerna bahwa pemberian itu dikaitkan kepada jasa kita pribadi ataukah melekat kepada kekuasaan? Nah, kalau seandainya melekat pada kekuasaan, apakah hal itu sebetulnya pada hakikatnya haram juga Ustadz? Mohon penjelasan. Yang haram itu haram, yang halal itu halal. Jangan kita rancukan karena ada kasus-kasus terdahulu terhadap pejabat atau institusi. Bagi kita, kalau kita bekerja dengan hati nurani, insya Allah pada umumnya kita benar. Ya, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu terang kok. Dan yang haram itu juga terang kata Rasulullah. Ya. Jadi pertama, nurani kita harus bekerja. Selama kita punya hati nurani, insya Allah Allah akan memproteksi kita. Itulah yang disebut berkah. Berkah itu divine intervention. Jadi kita, apapun yang kita akan kerjakan, ingat Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Ya. Yang kedua, ingat pesannya Ibnu Ajibah, bukan saja membaca basmalah, hadirkan yang punya nama ketika kita membaca nama itu. Nah, jika Allah hadir di situ, ya kan ada hadisnya. La yasriqus sariq wa huwa mu'minun wa la yusni zani wa huwa mu'minun. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ada iman di dalam dirinya. Tidak akan terjadi perzinahan kalau ada iman di dalamnya. Jadi iman itu on off, keluar masuk. Tentang gratifikasi, teman-teman. Gratifikasi itu pasti negatif connotation. Tidak ada kaitannya dengan hadiah tadi. Tapi sekarang ada yang disebut dengan gratifikasi seksual. Di samping uang, dikasih juga perempuan. Waduh, itu dosa murakab. Murakab artinya dosa ganda, dosa kuadrat. Udah dosa kedapat harta korupsi, dapat lagi perempuan. Perempuannya juga mau aja, karena pasti bayarnya juga mahal. Menggelontorkan 500 juta pada seorang, misalnya seorang artis, itu kecil bagi dia, untuk proyeknya triliunan kan. Ya, artisnya juga mau, pejabatnya juga memang dia cari. Ya, cukupnya juga gampang, dia tahu kelemahan. Nah, kalau ini yang bekerja dalam suatu masyarakat, tunggulah. Ya, batuk berjamaah gunung-gunung itu. Longsor berjamaah di mana-mana. Banjir berjamaah di mana-mana. Nah, itu sebetulnya adalah proses lesson learning, pembelajaran buat kita semuanya. Tidak satu musibah dalam suatu masyarakat tanpa ada kaitan dengan dosa dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, kata Quran. Tanpa kerusakan di darat dan di lautan, melainkan itu semuanya adalah tangan-tangan jahil
anak manusia itu sendiri. Jadi panjang pendeknya usia dunia itu ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Semakin power struggle seorang hamba, maka semakin pendek usianya bumi. Tapi semakin feminin, lembut, nurture seorang hamba, maka semakin panjang usianya bumi. Jadi tergantung kita sih sebetulnya. Karena itu soal gratifikasi ini itu lagi tren. Saya kira memang harus dibasmi. Ya kan? Satu orang yang melakukan seperti itu, yang lainnya satu provinsi bahkan satu negara akan ikut merasakan. Ya, ada hadisnya, ada ayatnya juga. Hati-hatilah terhadap satu kejahatan. Karena bukan hanya menimpa orang yang jahat itu, tapi kampungnya orang itu, negerinya orang yang melakukan kejahatan itu akan ikut kena. Orang yang tidak bersalah pun juga nanti jadinya kena itu. Maka itu tanggung jawab sosial itu, mari kita memproteksi, mencegah kemungkaran itu sendiri. Kalau kita melakukan pembiaran terhadap kemungkaran, musibah masif itu akan terjadi. Pembersihannya itu berat itu. Tidak cukup hanya dibersihkan dengan banjir, tambahin dengan longsor. Tidak cukup dengan banjir dan longsor. Ya, tambahin dengan keracunan. Nggak cukup tambahin dengan virus wabah dan seterusnya. Allahu a'lam. Tetapi ini kan fenomena massal. Seluruh dunia begitu. Jangan-jangan ini juga menjadi etika massal. Gratifikasi itu. Kalau kita ingin menciptakan kota malaikat, masyarakat malaikat kota Tuhan, balatun tayyib gafur, itulah yang kita harapkan sebetulnya. Semakin taat orang itu kepada Tuhannya, semakin bersahabat dengan alam semestanya, maka semakin langgeng ketenangan, kedamaian, kebahagiaan masyarakat itu. Logikanya, semakin berjarak kita dengan Tuhan Sang Pencipta, dan semakin kurang ajar kita terhadap alam semesta, maka satu persatu musibah itu akan menimpa yang bersangkutan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz terkait dengan masalah korupsi yang semakin meluas dan merajalela sekarang ini Ustadz. Mohon pencerahan dari Ustadz bagaimana kita mempraktekkan hadis Rasulullah SAW bahwa apabila terjadi kemungkaran kita harus berubah dengan tangan kita, apabila tidak dengan tangan kita maka menggunakan lisan kita, dan apabila tidak maka dengan diamnya kita itu adalah selemah-lemahnya iman. Kira-kira bagaimana Ustadz cara kita baik jemaah ini ataupun masyarakat kita agar kita tidak berdiam diri saja terhadap kemungkaran terutama dalam hal menyangkut korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan itu Ustaz. Faidara aminkum mungkaran, apabila kalian melihat satu kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Ada dua macam ya. Al-fahsya dan al-munkar. Kalau al-fahsya itu kejahatan individu. Al-munkar itu kejahatan sosial masyarakat. Dan itulah diproteksi oleh salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu memproteksi kita daripada kerusakan individu. Al-fahsya seperti zina dan sebagainya kan. Wal munkar dan kejahatan sosial. So, korupsi itu. Nah, bagaimana caranya mengamalkan di sini? Karena di sini bunyinya begini. Wa'idara aminkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ghayyarah itu dalam bahasa Arab itu rubah ya. Ghayyar yughayyiru falyughayyir. Hendaklah kalian merubahnya biyadihi dengan tangannya. Tangan di situ not only the hand tapi only the power. I think the better, lebih baik kita terjemahkan sebagai the power. You have to change by your powers. Not only your hand, because kalau hanya the hand aja itu kan berapa sih kapasitas tangan kita? Tapi makna majazi, makna metafor, iyadon itu bisa berarti the power, presiden misalnya, atau menteri, atau gubernur, sampai ke tingkat kepala rumah tangga menggunakan powernya untuk memproteksi
kemungkaran ini itu bisa lebih efektif. Dan itu this is the best one, itu nomor satu itu. Mencegah secara fisik. Ya. Kalau Pak Ilham ya tadi, ya kalau kalian tidak sanggup untuk merubah dengan tangan itu, ya, nah tegur mereka. Ya Pak, mohon maaf, ini jeruk makan jeruk loh Pak. Ini merusak tatanan hukum dan bisa ketemuan KPK. Ya besoknya begitu lagi. Siap-siap aja diganti. Ini cerewet banget, ini sekretaris. Daerah terlarangnya terlalu banyak. Ganti ini. Oh, kepala bironya ganti, sekretaris pribadinya bos tuh. Ini kan jadi oh gampang bos, ini urusan saya gampang, bisa diatur. Ini bisa, ini bisa bos. Bukan kayak ini melanggar. Iya Pak, itu bisa diatur. Kasih saya, aku ahlinya Pak. Nah, hari ketiga ditangkap KPK. Sialan. Saya pikir malaikat, ternyata iblis. Saya kemarin pecat, saya pikir iblis, ternyata malaikat. Jadi kita jangan memalaikatkan iblis, atau jangan mengibliskan malaikat. Malapetaka itu akan muncul. Ini yang sering terjadi pada diri kita nggak sadar. Kalau kita nggak sanggup untuk itu ya, berdoa, ya Allah, aku tidak punya apapun kemampuan, kecuali hanya mohon kepadamu agar selamatkan negeri ini. Berjamaah kita berdoa. Berikanlah petunjuk kepada para pemimpin kami yang cenderung bermasalah. Kalau doa kita makbul, mudah-mudahan. Itulah, tapi itu adhaful iman itu ya, iman yang paling rendah. Hanya memproteksi dengan bentuk doa. Yang paling the best itu nanti adalah by power dengan fisik. Ya. Kalau enggak ya dengan diplomasi, dengan artikel, tulisan, ya itu dhaif itu. Tapi adhaf ya hanya dalam hati, protes dalam batin. Tapi lebih bahaya lagi kalau enggak mau berdoa, dia enggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Pokoknya yang penting aku makan hari ini, ya, besok makan apa lagi, urusan lain. Tidak mau peduli negaranya apa yang terjadi, apakah ada dosa maksiat, adakah fasya al-munkar di mana-mana. Dia nggak mau tahu, yang penting aku bisa makan. Setingkat di atas binatang orang ini. Nggak care terhadap apapun yang ada di sekitarnya. Nah pengajian seperti ini Pak Hasanuddin dan Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting untuk memberikan amunisi intelektual, amunisi spiritual dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, kemaslahatan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ini berikutnya Ustadz dari beberapa pertanyaan Ustadz mengenai memberikan suapan gitu Ustadz. Mohon pandangan Ustadz, kadang-kadang ada muncul dalam masyarakat kita, wah kalau nggak dikasih gimana bisa lancar proyeknya? Atau kalau seandainya tidak melalui cara ini, bagaimana mendapatkan perizinannya? Nah, bagaimana Ustadz menyikapi seakan-akan sudah merupakan budaya bahwa untuk mendapatkan izin jadi rekanan dan sebagainya ataupun proyek itu harus melakukan hal yang demikian, dan bahkan kadang-kadang untuk mengurus kartu-kartu segala macam sudah melekat dalam masyarakat bahwa harus menggunakan cara ini. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim Ustadz menyikapinya? Seorang muslim yang sejati dia harus sadar ya bahwa ada masa transisi yang harus dilewati dalam berjuang. Ya. Ada kaidah usulnya. Kullu ma la yadriku kullu, la tudriku kullu. Apa yang tidak bisa kita bersihkan 100%, jangan juga meninggalkan 100% sehingga tidak ada komunikasi sama sekali. Itu nanti tidak, malah tambah parah. Jadi ada masa transisi seperti yang dilakukan Nabi, 23 tahun Al-Quran itu diturunkan. Riba itu jelas-jelas mengeksploitasi masyarakat. Tapi tidak langsung di-cut. 7 ayat yang turun tidak sekaligus ya, beransur-ansur. Ya. 10 tahun itu dikikis sampai pemungkasnya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'akum mudha'afa wattaqullaha la'allakum turhamun. Jual beli boleh, riba itu haram. Itu. Nanti itu pemungkasnya tuh.
Kenapa? Karena masyarakat Arab itu rentenir. Nah, kalau langsung di-cut, itu lumpuh. Nah, jangan terjadi kelumpuhan. Sama juga dengan minuman keras. Budayanya Arab itu minuman keras. Kalau langsung di-cut, tidak boleh minum minuman keras, bahaya. Maka itu 4 ayat yang turun secara kronologis sampai ke pemungkasnya. Rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Itu permainan syaitan, jauhilah. Nah, kaitannya dengan sebuah tradisi yang seperti tadi. Ya, sebetulnya presiden itu ada etikat baik kalau menurut pemahaman pendapat saya, ya. Dengan cara mata rantai yang sedemikian panjang perizinan yang berpotensi untuk menimbulkan korupsi itu dikat potong kompas. Jadi tidak perlu 100 meja dilewati, cukup 3 meja. Karena setiap meja itu berpotensi ada uang pelicin yang misalnya kan. Nah, itu sudah ada etikat baik. Tapi persoalannya yang 3 meja ini juga susah diakses, itu juga pakai protokol macam-macam, dan itu masih ada. Nah, jadi ini dulu kan zamannya Orde Baru, Pak Harto, hanya korupsi. Tapi itu banditnya bandit nasional. Nah, sekarang yang muncul justru bandit-bandit lokal nih. Bandit lokal itu kan ternyata lebih ganas daripada bandit nasional. Kalau bandit nasional itu hanya ngambil yang gede-gedenya. Tapi kalau bandit lokal itu recehan pun juga disapu semua tuh. Akhirnya terjadilah semacam sistem yang rusak lagi. Nah, jadi ini saya kira memang perlu ada keberanian, ya, terutama kepada yang punya central power ini, ya, kekuatan penuh, harus ada keberanian untuk membahasnya. Kalau ada keberanian seperti Cina, hukum mati, ya, pejabat yang korup, ya, itu saya kira bisa kok. Semua orang takut mati. Nah, keberanian kita untuk menegakkan hukum ini, ya, soalnya susahnya karena kalau CS semuanya sih gimana? Jadi harus ada kemauan publik juga, self control dan public control juga ini perlu ada. Nah, kan kalau enggak kita melakukan pembiaran seperti ini, itu sangat berbahaya. Nah, apalagi kalau check and balancing ini kurang. Apa yang namanya check dan balance? Saya bukan pengamat politik loh. Saya nggak tahu banyak tentang politik. Tapi kalau check and balancing ini tidak berfungsi dengan baik, maka itu tend to corrupt itu, ya. Ada kecenderungan akan semakin korup masyarakat itu. Karena itu memang perlu. Ya, kulil haq, katakanlah kebenaran itu walau kana murah sekalipun itu pahit. Ya. Jangan begitu bicara, wah dicap ini garis keras nih. Oh, ini teroris ini. Padahal mungkin niatnya orang itu memang benar-benar dia juga anti teroris kok. Dia nggak suka kekerasan, tapi dia tetap mengkritik publik, atas nama publik mengkritik kelompok-kelompok dan sistem-sistem berlaku itu. Tapi jangan sampai dikriminalisasi bahwa itu adalah teroris, itu garis keras. Ya, jangan seperti itu. Beda, dia juga nggak suka dengan terorisme. Tapi kok kenapa harus diperlakukan dia? Diklaim dia kelompok garis keras. Akhirnya orang sekarang lebih baik bungkem, diam aja. Nah, kalau sudah terjadi diam, terjadilah ketidakseimbangan, tidak ada lagi check and balance di dalam mengontrol kekuasaan. Manakala sebuah kekuasaan tidak ada check and balancing itu tentu korup juga. Karena itu kita sebagai umat beragama makmum harus menegur imam yang salah. Perempuan pun juga. Ya, kalau kurang rakaatnya, mestinya 4 rakaat sholat isya, baru 3 rakaat sudah mau duduk. Subhanallah. Pemimpin yang benar, dia naik terus mengambil 1 rakaat lagi.
Kalau laki-lakinya pada mabuk, nggak ada yang mengontrol, perempuannya masih ada yang punya nurani di belakang, tepuk pahanya. Oh, saya salah ini. Berarti kurang rakaatnya, berdiri di atas. Ya. Jadi jangan mentang-mentang imam tidak mau dibantah. Enggak. Itu perintah Rasulullah. Imam pun juga harus dibantah kalau salah. Jadi salat jamaah itu check and balancing di situ terjadi. Kalau terpaksa dan sudah terlanjur, ganti dengan sujud sahwi. Sebelum salam, imamnya harus sujud dua kali sujud di situ itu. Itu untuk ada kesadaran kolektif. Mari kita mulai dari nol, jangan ada yang salah. Itu yang enak. Jadi kalau pejabat itu rajin salat jamaah, pasti enak. Ya lain hanya kalau nggak pernah salat, ya ditegur tersinggung. Jadi seorang imam salat itu tidak pernah tersinggung kalau dikasih subhanallah. Bahkan terima kasih ya Bapak ya. Hampir saya tadi perasaan saya itu baru 3 rakaat, ternyata sudah cukup ya. Iya Pak, hampir 5 rakaat. Ya terima kasih. Enak kan begitu. Makmum dengan imam itu akrab. Mari kita menciptakan konsep imamah di dalam masyarakat kita. Ya, saya kira gitu Pak. Masih bisa Ustadz pertanyaannya? Ya. Oke. Ustadz, ini ada pengalaman pribadi dari Pak Gufron Sumaryono Ustadz. Beliau menanyakan apakah dirinya berdosa ketika untuk mengurus sertifikat tanah terkait dengan pesantren, kegiatan agama yang dilaksanakannya, bertahun-tahun nggak keluar sertifikat itu. Sehingga kemudian beliau menyerahkan pengurusan kepada notaris, dan ternyata notaris itu dalam 1 minggu selesai. Dan ternyata di balik itu semua, notaris itu ternyata mengeluarkan yang dinamakan uang pelicin itu. Nah, sehingga beliau menanyakan apakah berdosa dengan telah mendapatkan izin dengan cara yang demikian. Iya, harus ditimbang benar maslahat mudarat. Kalau kita nekat, pokoknya aku nggak mau menggunakan uang pelicin, tapi membiarkan umat di sana buta huruf karena nggak ada pesantrennya, karena sertifikatnya nggak bisa dibangun tanpa ada sertifikat, ya. Dan iya itu memang harus ditoleransi dalam hal-hal tertentu sampai batas tertentu dan dalam ukuran waktu tertentu, ya. Tapi jangan keenakan dan jangan melakukan pembiaran terus-menerus. Itu tadi kaidahnya itu. Ad-darurat tubihul mahdurat. Segala sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu ya yang tadinya tidak boleh. Tidak boleh pakai pelicin. Tapi kalau kita nggak pakai pelicin, pesantren nggak terbangun. Kalau pesantren tidak terbangun, tambah jahat masyarakat ini. Ya, memang terkadang harus ada pengorbanan sedikit untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Harus memang melewati satu proses tertentu untuk melakukan pembersihan tertentu. Jadi kadang-kadang kita juga ya untuk memutihkan kerah baju anak itu kan harus menggunakan baiklin pemutihan. Baiklin itu kan sebetulnya merusak kimia kan, itu merusak bahan pakaian. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, itu tambah kotor. Jadi memang ada masa transisi yang harus kita toleransi dalam rangka mewujudkan good governance itu tadi. Tapi berapa lama dan sampai kapan itu harus ada ukurannya. Babi pun boleh dimakan dalam keadaan darurat, tetapi jangan keenakan darurat karena dagingnya enak gitu, nggak boleh itu. Hari ini darurat, besok nggak darurat. Sertifikat ini pelicin nggak, tapi harus ada upaya. Saya kok sangat yakin ya, Pak Menteri Pertanahan kita sekarang, Pak Sofyan Jalil ya. Personally saya kenal beliau. Saya kira banyak membantu, ya, banyak melakukan sesuatu juga. Cobalah langsung ke beliau. Banyak sekali orang-orang yang ditolong, ya, memutuskan mata rantai seperti itu. Karena kita juga nggak tahu ya, jangan-jangan juga notarisnya juga itu bermain. Allahu a'lam ya kan. Dia nggak nyogok apapun, cuman ya dia tahu prosedurnya, tetapi wah ini kalau saya nggak bayar sekian,
maka tidak bisa keluar, maka kita pun juga terbebani. Padahal belum tentu pertanahan itu yang bermasalah. Boleh jadi orang luar ya yang memperatasnamakan eh, pertanahan itu. Kita sama dengan Al-Quran juga. Quran tidak mungkin menzalimi orang, tapi penafsiran orang terhadap ayat Al-Quran itu yang dirasakan orang nggak adil kalau Al-Quran seperti ini. Itu bukan karena Qurannya, tapi karena penafsiran orang terhadap Quran itu. Itu bukan pertanahannya, tetapi oknum yang ada di sekitar itu yang membuat citranya itu kurang. Nah, jadi kita juga jangan langsung memvonis bahwa pemerintahan ini korup dan seterusnya. Jangan-jangan kita juga ikut bertanggung jawab di situ, sebab kita sudah terbiasa untuk memberikan uang pelicin kepada mulai dari Pak RT, Pak Lurah, sampai ke tingkat atas. Jadi kita juga yang ikut menentukan di situ. Coba kalau bersepakat untuk konsisten dengan sistem, itu kan juga tidak. Kita itu pintar menyalahkan pemerintah. Tapi ketika kita terlibat secara subjektif, udahlah daripada repot-repot bayar aja. Akhirnya kan kita juga korupsi kan. Jadi yang korupsi bukannya pemerintah, masyarakat juga korupsi kok. Dia menyogok, dia nggak minta disogok, tapi emang agak lama seminggu. Aku mau 1 hari KTP. Ya kalau mau ya berarti kita yang mancing. Maka itu mari kita wise di sini. Bahwa kadang-kadang kita juga ikut terlibat di dalam korupsi, tapi menyalahkan orang itu korupsi. Nah, korupsi berjamaah kan di situ namanya. Nah, saya kira inilah tantangan kita ke depan. Bagaimana paling tidak kita ngerti, ya, kita wise. Oh iya ya, ketika saya terlibat secara subjektif mau dapat paspor lebih awal, maka mestinya 1 minggu. Mau dapat SIM mestinya 3 hari, atau mau dapat apalah. Nah kita sendiri, tapi giliran kita melihat orang, oh itu di mana-mana ada penyemprotan. Padahal kita juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi masyarakat dan pemerintah dua-duanya harus mengintrospeksi diri. Tidak hanya, yes, kita tidak bijaksana kalau hanya menyalahkan pemerintah, Pak Lurah, Pak RT. Kita juga terlibat di situ. Kira begitu, Pak. Baik. Masih ada waktu, Ustaz? Ya, silakan. Oke. Baik, Ustadz, berikut ini pertanyaan dari Ibu Yeni Mastuti. Sekarang ini banyak sekali Ustadz profesi-profesi baru ya yang dengan iming-iming gaji yang begitu besar gitu kan. Nah, termasuk diantaranya profesi sebagai buzzer gitu Ustadz. Nah, sebagaimana kita ketahui ini bahwa buzzer ini adalah sekelompok orang yang mereka mempropagandakan ya tergantung dengan siapa yang diusungnya, segala kebaikannya, dan juga begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana menurut nasihat Ustadz, apakah profesi buzzer ini ketika mereka menyampaikan segala sesuatu yang mereka tahu persis bahwa itu adalah pembohongan, tapi mereka melakukannya, sehingga bagaimana profesi seperti ini, Ustadz? Iya. Da' ma yuribu kaila ma yurib. Tinggalkan apa yang meragukan dirinya dan ambil yang tidak meragukan. Kita kan bukan mencari yang banyak. Apa artinya banyak? Tapi kalau nggak berkah. Ya. Sederhana tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tidak berkah. Uangnya kolektor uang mana-mana. Kalau uang berkah, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berkah, jadi buzzer. Itu akan menjual iman, menjual kepribadian, menjual martabat, menjual nama baik, menjual leluhur, menjual alma maternya. Ya itu kan tukang gadai. Itu nggak berkah. Segala sesuatu yang nggak berkah itu di dunia kita akan diperlihatkan kesulitan hidup, apalagi di akhirat. Kaya sih kaya. Tapi anak pertamanya itu narkoba. Oh, parah deh. Anak keduanya autis. Anak ketiga, udah pindah-pindah sekolah kemana-mana. Kerjaannya ngebut di tengah jalan. Mabuk-mabukan.
istrinya selingkuh. Kendaraannya baru, nabrak atau ditabrak. Pusing. Itu nggak berkah. Itu masih mending karena Allah mencintainya kan. Kalau nggak pusing, nikmat Allah itu dipakai untuk bermaksiat, itu istidraj. Istidraj itu pernah kita bahas kan. Istidraj itu ialah orang yang menikmati karunia Allah lancar. Dan dia juga tidak selalu juga lancar melakukan dosa maksiat dan tanpa pernah dijewer oleh Allah. Jangan bangga, itu istidraj. Jadi 3 peristiwa yang terjadi bersamaan. Lancar menerima karunia Allah, rezeki Allah. Lancar melakukan dosa maksiat, selingkuh dan lain-lain. Dan tidak pernah dijewer karena security-nya berlapis, sistem proteksinya canggih. Itu istidraj. Takutlah istidraj, karena akhir hayatnya akan diseret dengan sesuatu yang sangat memalukan. Atau di kuburannya nanti akan dinyalakan api. Di akhirat itu na'udzubillah min dzalik. Nah jadi bazar dan semacamnya janganlah. Cari rezeki yang halalan thayyibah mubarakah. Halalan nggak cukup Bapak Ibu, harus thayyibah. Halalan thayyibah pun juga belum cukup, harus mubarakah. Halalan thayyibah mubarakah. Ada nggak di Jakarta halalan thayyibah mubarakah? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu motonya para penjahat. Jadi saya kira enggak. Selama kita masih turun naik nafas dari hidung kita, masih ada jaminan harta halal yang menunggu kita. Carilah. Manjada wajadah. Barang siapa yang mencari pasti akan menemukan. Mansara wasalah, barang siapa yang berjalan menempuh perjuangan hidupnya pasti akan sampai pada ending yang happy end. Dan ikutlah pengajian seperti ini. Sebab kalau tidak, nggak ada kontrol iman. Saya kira itulah. Baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Menarik sekali apa yang dibahas pada pagi hari ini. Dan begitu banyaknya masih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang tersisa di dalam kolom chat ini. Mudah-mudahan kepada Bapak dan Ibu yang belum disampaikan pertanyaannya bisa bersabar dan mohon dapat disimpan pertanyaannya untuk kita sampaikan pada hari Jumat yang akan datang insya Allah. Nah, baiklah Ustadz, sebelum kita sampai kepada bagian akhir, mohon kesediaan Ustadz juga untuk memimpin doanya. Sebagaimana biasanya kami ingin mengundang kehadiran Prof. Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Siap, Prof. Bapak Profesor Nasaruddin Umar yang saya muliakan. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih tetap bertahan hampir 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun di tengah-tengah kesibukan Prof. Nasar, pada Jumat pagi ini memberikan waktu keluangan untuk tanya jawab yang cukup banyak, walaupun tentu tidak cukup juga ya, karena begitu banyak keinginan para jamaah untuk mendapatkan pencerahan ya dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dan pencerahan Prof. Nasar ini selalu memberikan solusi yang terbaik ya dari apa yang ditanyakan. Ya harus kita pahami dalam kehidupan di masyarakat kita, beberapa hal yang bagus-bagus oleh disampaikan Prof. Nasaruddin ini dalam prakteknya memang sungguh tidak mudah. Masalah perlu adanya toleransi kalau apa yang kita lakukan sebenarnya salah, tetapi demi kemaslahatan umat kita lakukan ya. Mong pelicin dan lain sebagainya dari sebagai contoh. Tapi rasanya dalam upaya-upaya pemerintahan siapapun ya presidennya, ini masalah korupsi ini masih menjadi satu hal yang tidak pernah bisa terselesaikan dengan baik.
Karena ya apa ya, Prof. Nasar ya, menjadi satu kebiasaan yang saling sebenarnya ya. Kita juga ikut menyuburkan korupsi mungkin juga ya. Tetapi yang sudah keenakan dengan korupsi yang dia dapatkan, ini menjadi serakah yang tadinya mungkin hanya ingin menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, menjadi serakah makin lama makin besar dan tidak pernah ada puasnya. Ini saya kira yang terjadi di negara kita. Berbagai hal yang menyangkut pencarian rezeki yang halal, thayyiban, dan mubarakah ya. Ini memang saya kira semua orang ingin mendapatkan hal seperti itu. Tapi dalam prakteknya dengan berbagai kesulitan yang terjadi dan tidak tahannya menghadapi kehidupan yang berat ini, sehingga yang disampaikan Prof. Nasar tadi ya, mendapatkan harta yang tidak berkah ini sering terjadi di mana-mana. Dan walaupun benar sekali, saya menyaksikan berbagai teman yang kehidupannya tidak bagus, kemudian anak keturunannya yang menjadi korban. Dan dirinya sendiri. Dan itu sebenarnya sudah banyak contoh-contoh seperti itu. Tapi dalam prakteknya memang juga tidak mudah menghadapinya dan memberantasnya. Ya. Keberanian seperti Cina tadi sebagai contoh disebutkan, yang korupsi ditembak mati dan lain sebagainya, itu kita pun pernah berpikir untuk menghukum mati, tapi sampai saat ini juga belum pernah kejadian ya korupsi dihukum mati ya. Nah, hal semacam ini yang insya Allah dengan apa yang disampaikan Prof. Nasar, dan ini begitu banyak jemaah yang mendengarkannya, mudah-mudahan mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, dan akhirnya kepada bangsa dan negara, memperoleh kesadaran-kesadaran untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Mencari rezeki yang berkah dengan cara-cara yang baik. Jadi saya sangat setuju dengan Prof. Nasar tadi. Sedikit tapi berkah tentu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Terima kasih sekali lagi Prof. Nasaruddin atas waktu yang diluangkan untuk Jumat kali ini. Dan insya Allah para jemaah yang masih hadir sampai saat ini terpuaskan dengan berbagai uraian Prof. Nasaruddin dan sekaligus jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul di dalam diskusi pada pagi hari ini. Kita semua selalu mendoakan mudah-mudahan Prof. Nasaruddin selalu diberikan kesehatan yang prima. Amin. Amin. Dan umur panjang, karena memang tidak banyak ustadz-ustadz yang bisa menyampaikan secara tepat dan sekaligus secara lemah lembut dan mengena betul di hati kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Hasanuddin, dan insya Allah setiap Jumat kita terus-menerus bisa mendapatkan tausiah yang sangat bermanfaat ini dari Profesor Nasaruddin Umar. Amin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Prof. Nasaruddin Umar, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas sambutan dan komentar yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga Prof. Suryadi pun sehat walafiat selalu, dan Undira yang dititipkan diamanahkan kepada Prof. menjadi perguruan tinggi yang mendapatkan limpahan rahmat, barakah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita memahkotai pertemuan ini dengan mendengarkan secara seksama dan mengaminkan doa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحمن الرحيم يا الله. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك للكتاب الكفار محتمل. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Amin. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو إلى الله السعادة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والوباء وفيروس كورونا وسوء الأخلاق. Amin. اللهم انصرنا من نصر الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpah rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhir doa pada pagi hari ini maka berakhir pula acara NBO dan acara beranda kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti pada hari Ahad. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.